Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ma'asyiral muslimin azanallahu yakum. Melanjutkan hadis yang kedua dari Arba'in Nawawi. Ini tentang Islam, iman, dan ihsan. Dan hadisnya lumayan panjang. Yang hadis ini hanya diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala dalam kitab sahihnya. Dan nomor hadis ini adalah nomor 1 di dalam kitab beliau rahimahullahu ta'ala. An Umar radhiyallahu anhu ta'ala anhu aydan qala bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dhata yawmin idh tala 'alaina rajulun shadidu bayadi thiyabi shadidu sawadi sya'ri la yura 'alaihi atharu safari wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت Qala fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qala fa'akhbirni 'anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Fa'akhbirni 'anil ihsani. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Qala fa akhbirni 'anis sa'ati. Qala mal mas'ulu 'anha bi'a'lama minas sa'il. Qala fa akhbirni 'an amaratiha. Qala an talidal amatu rabbataha wa an tara al-'urah hufatal 'urata al-'alata ri'a asy-sya'i yatatawaluna fil bunyan. Qala thumma intalaqa falabithtu maliyya thumma qala li Ya Umaru atadri manis sa'il? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Nah, itu redaksi lengkapnya daripada hadis yang kedua. Dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, suatu ketika kami para sahabat duduk di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara arti ada kata duduk. Ya, tapi di lafaz Arabnya, aslinya Arab redaksi hadisnya itu tidak ada kata duduk, tapi inda Rasulillah. Dalam riwayat yang lain ada kata julusun, bainama nahnu julusun inda Rasulillah. Kemudian di dekat Rasulullah SAW, tiba-tiba muncul kepada kami seorang laki-laki yang sangat putih bajunya dan sangat hitam rambutnya. Ini menandakan kesempurnaan keadaan seseorang ketika mendatangi Rasulullah SAW. Untuk apa? Belajar agama. Nah, inilah yang seharusnya kita contoh. Allah Ta'ala berfirman, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Ya. Maka pakaian
pakailah pakaianmu, perhiasan kalian itu ketika mau masuk masjid, memakai pakaian yang paling bagus. Makanya ada salah seorang ulama ahli hadis, ketika beliau akan mengajarkan hadis kepada kaum muslimin, beliau memakai pakaian yang paling mahal dan paling bagus. Kenapa? Untuk menghormati dan kemudian mengagungkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lafaz sabda-sabda beliau. Tak terlihat padanya tanda-tanda bekas perjalanan dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalinya. Umar aja nggak ngerti. Nah biasanya yang namanya orang habis safar itu ada tandanya. Acak-acakan rambutnya. Gitu. Tenaganya kurang dari 50%. Dan lain sebagainya. Nah ternyata di sini enggak, betul-betul fresh from oven, istilah kita, baru keluar dari oven kan begitu. Nah ternyata Umar radhiyallahu anhu tidak tahu dia siapa. Ia segera duduk di hadapan Nabi, lalu lututnya dia disandarkan kepada lutut Nabi SAW. Dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua paha Nabi SAW. Ini menandakan bahwasanya seorang thalibul ilm harus dekat dengan ustadznya. Sebagaimana kata Imam Syafi'i rahimahullah, wa suhbatu ustadzin. Bergaul, senantiasa bergaul dengan ustadz. Barangkali banyak sekali kemuskilan-kemuskilan yang dihadapi dalam masalah agama, ditanyakan kepada ustaz tersebut, ahli ilmu tersebut, dan kelarlah itu semua. Kemudian ia berkata, hai Muhammad, bukan ya Rasulullah. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha itu memanggil suaminya, yaitu Nabi SAW, itu dengan dua lafaz, ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Tidak ada lafaz hadis ketika Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha itu memanggil suaminya itu dengan ya zauji, tidak ada. Yang artinya apa? Bahwasanya seorang istri itu wajib bagi dia untuk memanggil dengan panggilan yang terhormat kepada suami. Salah seorang sahabiyah berkata, saya kira juga perkataan Aisyah radhiyallahu anha. Kami para wanita itu ketika berbicara dengan suami kami seakan-akan kami berbicara kepada raja kami. Gitu. Kemudian beritahukanlah kepadaku tentang Islam. Dia bertanya tentang Islam. Rasulullah SAW menjawab, Islam adalah engkau bersaksi tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah. Ini yang makna yang sahih dari la ilaha illallah. Dan Muhammad adalah Rasulullah, menegakkan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan engkau menunaikan haji ke Baitullah jika engkau mampu. Itu jawaban Nabi SAW. Lelaki itu berkata, engkau benar. Kalau kita udah tempeleng kali ya, marah. Ente ketes ente gitu. Ajak gelut. Nah ternyata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, kami heran, ia yang bertanya, ia pula yang membenarkannya. Gitu. Yang pada akhir hadis ternyata dia tahu Umar bin Al-Khattab. Ya. Kemudian ia bertanya lagi, beritahukanlah kepadaku tentang iman. Nabi menjawab, iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, para hari akhir, dan beriman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk. Takdir baik itu juga takdir, dan kita harus beriman. Buruk juga takdir. Makanya kadang kita sulitnya menerima takdir.
sulitnya menerima takdir. Padahal itu merupakan bentuk keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia berkata, engkau benar. Dia bertanya lagi, beritahukan kepadaku tentang ihsan. Rasulullah SAW menjawab, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Seakan-akan. Makanya memakai kata ka'anna. Bukan melihat secara jelas. Karena memang Allah tidak bisa dilihat ketika dunia masih ada. Kalaupun engkau tidak melihatnya, sesungguhnya dia melihatmu. Inilah yang disebut dengan muraqabatullah, merasa diawasi Allah. Lelaki itu pun berkata lagi, beritahukan kepadaku kapan terjadinya kiamat. Nabi SAW bertanya, yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya apa? Rasulullah SAW dan lelaki itu sama-sama tidak tahu. Hadis ini kalau kaum muslimin mau mempercayainya dalam tanda kutip, sampai redaksi sini saja, seharusnya mereka mempercayai kalau Rasulullah SAW tidak tahu hal gaib. Padahal jelas Arba'in Nawawi, kita tahu Arba'in Nawawi itu sejak SD. Gitu. Nah ternyata redaksi ini begitu lewat aja dari akidah kita. Padahal jelas sekali antara Rasulullah SAW dengan Jibril itu tidak tahu kapan hari kiamat datang secara pastinya. Yang itu menandakan bahwasanya Rasulullah SAW tidak tahu perkara gaib. Dan juga dalilnya bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang paling mengerti tentang gaib. Wala ya'lamul ghaiba illallah. Nah, kalau ada manusia dia mengaku tahu hal yang gaib, katakan ente dusta. Ya. Katakan pada dia, apakah ente lebih hebat dari Rasulullah? Untungnya sunnah itu lemah di Indonesia. Kalau kuat, penggal leher. Kayak zamannya Umar bin Khattab, sunnah kuat, begitu kuat manhaj salaf, penggal leher. Kenapa demikian para jamaah? Karena akan merusak agama. Makanya pada zaman Umar, namanya bid'ah itu mati semati-matinya. Karena dia belajar langsung kepada Rasulullah SAW. Jadi tahu mana ini sunnah, mana bid'ah. Iya. Dia pun bertanya lagi, beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya. Nah kalau tanda-tandanya ada, karena memang Allah dan Rasulnya SAW menjelaskan tanda-tandanya. Seperti kita, kalau pengen makan tandanya lapar. Ya, kalau ngantuk itu tandanya kita pengen tidur, kan begitu. Nah yaumul qiyamah itu ada tandanya. Apa kata beliau? Jika seorang budak wanita telah melahirkan tuannya. Jika engkau melihat orang yang bertelanjang kaki tanpa memakai baju, miskin papa, serta pengembala kambing telah saling berlomba dalam mendirikan bangunan megah yang menjulang. Zahirnya dia miskin banget, tapi ternyata di lain tempat dia punya istana. Seperti itu. Kemudian lelaki tersebut segera pergi karena sudah selesai. Dia bertanya kepada Nabi SAW, bertanya maka pergi. Dan itu seharusnya yang terjadi di dalam majelis ilmu. Kalau selesai majelis pertama, tidak ada majelis kedua, tiga dan seterusnya. Selesai langsung pulang. Sampaikan kepada keluarga. Gitu. Nanti akan terjadi seperti Hasan al-Basri. Jadi ketika di Basrah itu, Al-Imam Al-Hasan al-Basri, seorang tabi'in besar, itu ketika beliau ada majelis, ada muridnya yang namanya Wasil bin Atha, yang kemudian dia menjadi pembesar Mu'tazilah, tokoh sesat. Jadi di situ ada majelis ilmu besar yang diampu oleh ulama besar.
Al-Hasan Al-Basri, ternyata ada muridnya yang merasa dia itu punya ilmu, kemudian membuka majelis ilmu di satu tempat yang sama. Ketika Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ditanya, dia buru-buru jawab, padahal yang ditanya siapa? Gurunya. Akhirnya dia menjadi tokoh sesat yang menyesatkan. Lihat. Aku pun terdiam sehingga Nabi SAW bertanya kepadaku, wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya tadi? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Itu kalau Rasulullah masih ada, Allah dan Rasulnya masih ada. Beliau SAW bersabda, dia adalah Jibril datang kepada kalian untuk mengajarkan kalian tentang agama kalian. Ini salah satu bentuk kudrah Allah, bahwasanya Allah mengizinkan kepada Jibril untuk merubah dirinya menjadi manusia. Kita tidak menetapkan segala sesuatu kecuali di situ ada dalilnya. Itu lebih menenangkan dan memberi keamanan, kenyamanan. Makanya para jamaah sekalian, sekiranya kalau kita beragama tanpa dalil, di dalam kitab fikih itu ada yang namanya mengusap sepatu. Sepatu itu yang kotor, yang atas atau yang bawah? Bawah. Kata Ali bin Abi Thalib di dalam kitab Zakat Sahih Muslim, beliau mengatakan, sekiranya agama ini berdasarkan atas akal, maka ketika kita membasuh, mencuci sepatu seharusnya bawah, karena dia kotor. Makanya sesuai dengan akal. Tetapi aku melihat Rasulullah SAW itu ternyata mengusapnya itu bagian atas. Itu kalau sekiranya agama Islam itu dibangun di atas akal. Dan banyak sekali dalil-dalil khabariyah, entah itu dari Al-Quran atau dari hadis Nabi SAW, itu sifatnya nggak masuk akal. Banyak sekali. Ya, begitu banyak yang namanya dalil-dalil khabariyah itu nggak masuk akal. Nah, kalau mau beragama dengan akal, jadilah anak buahnya Wasil bin Atha. Jangan jadi anak buahnya Al-Hasan Al-Basri. Nah, kebanyakan firqah-firqah sesat itu datangnya setelah para sahabat. Ya, setelah para sahabat. Ya. Contoh filsafat dari mana? Dari Yunani. Dari Rasulullah bukan? Bukan. Jangankan sampai ke Rasulullah, sahabat aja nggak nyampe kok. Apalagi tabi'un pun juga nggak nyampe. Qadariyah yang ini nanti kita akan membahas hadisnya ini, tapi secara garis besar, tidak akan saya ceritakan secara lafadznya ini, karena saya sering menceritakan ini. Ya. Qadariyah dari mana? Ya dari Ma'bad Al-Juhani ini tadi. Yang dia mengatakan Allah tidak tahu takdir kecuali takdir itu terjadi barulah Allah tahu. Subhanallah. Inilah orang-orang yang seperti ini kurang ajar terhadap Allah sebenarnya. Makanya kita selalu mendakwahkan manhaj salaf. Manhaj salaf itu kepada sahabat yang mereka itu belajar langsung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan manhaj mereka itu dijamin paling benar. Ya. Kemudian syarahnya, hadis tentang Islam, iman, dan ihsan adalah hadis pertama dalam kitab Sahih Muslim. Dalam hadis yang dibawakan oleh Imam Muslim dan Sahihnya, terdapat cerita yang mengawali hadis tersebut, di mana disebutkan Yahya bin Ya'mar dan Abdurrahman Al-Himyari. Jadi begini, tidak saya ceritakan secara lafadznya secara itu. Di Basrah, dulu Irak, sekarang kan ada negara Irak ya. Dulu itu ada dua kota namanya Basrah dan Kufah. Kemudian mereka bersatu. Ketika mereka bersatu, masih Kufah dan Basrah, negara tersebut. Kemudian mereka bersepakat untuk menjadi Irak, tapi Iraknya bukan Irak sekarang, bukan.
tapi Iraqaini namanya. Kalau antum tahu apa negara Bahrain, Bahrain sekarang kan ada kan negara Bahrain, itu dulu di daerah kawasan Saudi Arabia yang mungkin sekarang itu Saudi Arabia, itu ada namanya daerah Bahrain. Gitu. Nah, kemudian ketika lambat laun jadilah Al-Iraq atau Irak sampai sekarang. Nah, di sana di Basrah itu ada namanya Ma'bad Al-Juhani. Ma'bad Al-Juhani itu mengatakan dia itu menyelisihi dan tidak mengimani qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ternyata perkataan semacam ini sampai kepada Yahya bin Ya'mar dan Abdurrahman Al-Himyari. Dan ajibnya dua orang ini tidak langsung menghukumi Ma'bad Al-Juhani karena tidak tahu ilmunya. Makanya isyaratnya ayat apa? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Akhirnya kedua orang tersebut, Yahya bin Ya'mar dan Abdurrahman Al-Himyari itu, dia berniat untuk berangkat haji. Berangkat haji. Dan mereka berangkatlah itu. Dan kemudian dia berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah mempertemukan dengan salah seorang sahabat. Ternyata ketemu dengan siapa? Abdullah bin Umar. Kita tahu Abdullah bin Umar bagaimana. Diceritakanlah hal tersebut kepada siapa? Abdullah bin Umar. Bahwasanya di sana itu namanya Ma'bad Al-Juhani, dia mengatakan ini dan itu. Apakah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya apa? Pada halaman 24. Fa akhbirhum anni bari'um minhum wa annahum bura'u minni. Katakan kepadanya, saya berlepas diri dari mereka dan mereka harus berlepas diri dari saya. Maknanya apa para jamaah? Perkataan mengingkari takdir itu tidak dikenal pada zaman sahabat. Ya, tidak dikenal pada zaman sahabat. Makanya dia kaget kok ada orang yang mengatakan demikian gitu. Sehingga apa? Abdullah bin Umar yang waktu itu beliau adalah salah seorang sahabat Nabi SAW, beliau mengatakan kabarkan kepada mereka bahwasanya saya berlepas diri. Artinya apa? Beliau tidak akan tanggung jawab dengan perkataan itu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka juga harus berlepas diri dari Ibnu Umar karena Ibnu Umar nggak mau itu. Iya. Makanya ketika Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala ditanya bagaimana Allah istiwa, itu beliau menundukkan kepala, wajahnya penuh dengan air keringat. Kenapa demikian? Karena pertanyaan ini tidak pernah ada pada zaman sahabat. Beliau ditanya seperti ini. Akhirnya apa? Perkataan beliau menjadi kaidah besar dalam Islam. Nah, kemudian beliau mengatakan bahwasanya apa? Ibnu Umar mengatakan bahwasanya halaman 27. Lau anna li ahadihim mithla Uhudin dhahaban fa anfaqahu ma qabilallah minhu hatta yu'mina bil qadar. Ya. Kalau seandainya salah seorang dari mereka menafkahkan emas sebesar gunung Uhud, antum bayangin. Emas. Saya kira kita nggak pernah lihat itu. Kecuali mungkin di Papua, wallahu alam. Ya, tapi kalau gunung marmer di Jawa Timur banyak. Tulungagung dan seterusnya. Di Nganjuk sebenarnya ada, cuman nggak terekspos itu. Nah, niscaya sedekahnya tidak akan diterima hingga dia beriman kepada takdir. Dan banyak lagi firqah-firqah semacam ini. Makanya para jamaah, kenapa kita membahas manhaj itu begitu penting? Karena kata Syekh Al-Albani rahimahullah, pada zaman kita itu tidak cukup seseorang itu hanya mengatakan saya muslim. Saya muslim. Saya punya kitab
namanya Ana Muslimun Sunni, yang dikarang oleh salah satu kiai dari Cianjur, lumayan tebal sebegini. Anas Muslim Sunni, yang menjelaskan tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Banyak sekali sebenarnya para ulama kita itu yang berada di atas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, manhaj salaf. Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi di dalam kitab beliau Kasyifatus Sajah Syarah Safinatun Najah, beliau mengatakan Allah di atas arsy, bukan di mana-mana tempat. Itulah makanya kadang sebagian yang bermadzhab Syafi'i itu manhajnya adalah Asy'ari. Ya. Nah, inilah para jamaah sekalian tentang pentingnya manhaj dan akidah. Cara beragama dan berakidah sesuai dengan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bahkan 72 firqah itu sudah ada pada zaman kita, itu sudah ada. Makanya kita dikatakan Muslim saja tidak cukup. Ada Khawarij, ada Qadariyah barusan, ya, ada Syiah, ada Rafidhah, ada Sufi, dan seterusnya, banyak sekali. Nah, yang hampir sama dengan kita, seperti berjenggot, cingkrang, bercadar, itu ternyata banyak. Kita nggak pernah melakukan, kita selalu kena sama pemerintah. Iya. Nah, kalau di Jawa Timur itu saya sering mendengar panitia itu sebenarnya ketika ada tabligh akbar, terutama tabligh akbar, ngaji dan seterusnya, ngaji rutin itu, sebenarnya pemerintah itu kita suratin untuk datang, entah itu nanti dia sendiri yang datang atau ajudannya dan sebagainya, nggak pernah ada yang datang. Tapi ketika di masyarakat ada fitnah ini dan itu, dia paling vokal. Nah, itulah yang kita sayangkan kadang. Nah, pada zamannya beliau itu datanglah seorang Qadariyah. Makanya Nabi SAW bersabda, Al-Qadariyatu majusu hadhil ummah. Qadariyah itu adalah majusinya umat ini. Ya. Makanya bid'ah itu ada yang sampai mukaffirah, menyebabkan seseorang itu kufur, keluar dari Islam. Ya. Yang intinya bahwasanya ketika seorang terjerumus ke dalam kebid'ahan, dia berada dalam keburukan secara keseluruhan. Karena nggak ada bid'ah hasanah, itu nggak ada. Makanya pernah ada yang bilang sama saya, bid'ah hasanah itu ada. Oke. Pertanyaan dari saya, bagaimana cara menyatukan dua kata ini? Bid'ah itu sesat, menyesatkan itu hasanah itu baik. Gimana kaidahnya ini? Ente punya enggak? Kaidah dan dhawabit, ketentuan untuk menyatukan dua ini bagaimana? Contohnya apa? Saya tunggu bertahun-tahun, nggak bisa dia. Nggak bisa, karena memang nggak ada itu bid'ah hasanah. Dan siapa yang mengatakan bid'ah itu dhalalah? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau menentang Nabi? Oh, monggo saja, saya nggak mau. Padahal jelas, wa kullu muhdatsatin wa kullu bid'atin dhalalah. Kalau mau bermusuhan dengan Nabi nanti di yaumul qiyamah, silahkan, saya nggak mau. Karena apa? Bid'ah itu merusak syahadat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ada istilah iftiraqul ummah, hadis iftiraq, perpecahan umat. Yahudi jadi berapa? 73. Nasrani jadi 72. Islam jadi 70. Kebalik ya, afwan. Kebalik. Yahudi 71, Nasrani 72, Islam jadi 73. 72 itu semua sudah ada para jamaah. Sudah ada semuanya. Cuman belum muncul ke permukaan bumi secara terang-terangan. Ya. Nah, kemudian muncullah Syiah. Ya, muncullah Syiah.
Ya, di situ footnote-nya halaman 23. Nah, hadis itu yaitu yakhruju fi akhir zaman qaumun ahdathul asnan sufahaul ahlam yaquluna min khairi qaulin nas yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum yamruquna minal islam kama yamruqu sahmu minar ramiyah, halaman 23. Nah, hadis ini hadis tentang siapa? Khawarij. Khawarij itu ciri-cirinya pertama ahdathul asnan, yaitu mereka masih anak muda. Makanya kalau antum melihat orang-orang Khawarij itu mereka anak-anak muda semua. Anak-anak muda itu kan gak stabil. Kemudian sufahaul ahlam, mereka adalah orang-orang bodoh. Makanya pada zaman Ali bin Abi Thalib tak ada seorang pun sahabat yang bersama mereka. Nah, ciri-ciri orang Khawarij itu bagaimana? Kaum muslimin dikafirkan karena tidak berhukum dengan hukum Allah. Syiarnya mereka itu apa? Innal hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Sampai perkataan Ali bin Abi Thalib untuk membantah mereka apa? Ketika dikatakan innal hukmu illa lillah. Jadi orang Khawarij itu mengatakan apa? Firman Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Ali. Antum bayangin, kepada Ali yang waktu itu beliau adalah khalifah yang sah. Ali bin Abi Thalib disampaikan ayat ini oleh orang-orang Khawarij, wahai Ali, innal hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Apa kata dia? Kata Ali bin Abi Thalib, kalimatu haqqin. Kalimat yang kau sampaikan firman Allah itu adalah hak. Urida bihal batil. Tetapi yang engkau mau adalah kebatilan. Makanya para jemaah, orang-orang Khawarij itu menurut akidah mereka dan manhaj mereka itu lebih baik membunuh kaum muslimin daripada membunuh orang yang jelas-jelas kafir. Itu Khawarij. Makanya Nabi SAW bersabda, sekiranya aku hidup pada zaman mereka orang-orang Khawarij itu, maka aku akan memerangi mereka. Antum bayangin, Rasulullah jikalau beliau itu hidup dan di tengah-tengah itu ada orang-orang Khawarij, Rasulullah akan memerangi mereka. Rasulullah akan memerangi mereka. Karena apa? Orang-orang Khawarij itu akan merusak negara. Ya. Kaum muslimin dikafirkan. Saya pernah diajak Pak Alek saya, Mer, kamu kalau saya ajak ke Bali ngebom gimana? Karena waktu itu fitnah-fitnah itu, kebetulan saya cingkrang dan punya jenggot, istri saya bercadar. Saya bilang di sana banyak kaum muslimin Pak Alek. Oh, ya udah bagus kalau gitu. Iya, saya dites. Nah, itu Khawarij. Sebenarnya masalah firqah ini harus kita pelajari supaya kita tidak terjatuh ke dalamnya. Setelah kelompok Khawarij, muncullah Syiah yang mereka itu apa? Mencintai Ali bin Abi Thalib secara berlebihan sampai menjadikan Ali bin Abi Thalib tandingan Tuhan selain Allah. Makanya apa bedanya antara Khawarij dengan Syiah? Kalau Khawarij itu mengkafirkan Ali sekafir-kafirnya. Ya. Kalau Syiah mencintai Ali berlebih-lebihan sampai menjadikan Ali itu apa? Tuhan selain Allah. Setelah itu barulah datang Mu'tazilah di zaman tabi'in yang diusung oleh Wasil bin Atha, halaman 24. Murid Al-Hasan Al-Basri. Yang ini menandakan bahwasanya gurunya benar, belum tentu muridnya benar. Dan murid, antara murid dengan guru pun tidak satu kata, tidak masalah. Yang penting ilmiah. Contohnya siapa? Al-Imam Malik kepada Al-Imam Syafi'i, mazhabnya berbeda. Al-Imam Syafi'i dengan Al-Imam Ahmad, mazhabnya berbeda. Tidak masalah. Yang penting ilmiah dan sesuai dengan dalil.
Kemudian kita masuk kepada halaman 28 tentang maratibu ad-din. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan 4 perkara. 3 perkara disebut dengan maratibuddin, yaitu pertama al-Islam yang terdiri dari syahadatain, salat, puasa, zakat, dan haji. Makanya tidak ada para jamaah yang namanya orang sudah sampai kepada tingkatan tertentu tidak wajib sholat, itu batil sebatil-batilnya. Ya. Kalau dia masih mengaku Islam, silakan sholat sampai mati. Ya. Kalau tidak sholat, maka jangan mengaku Muslim. Kenapa demikian? Islam itu selalu berjalan bersama dengan yang namanya sholat. Ya. Kemudian yang kedua iman, yang terdiri dari iman kepada Allah, malaikat, Rasul, ya, para Rasul, kitab-kitab suci, hari akhir, dan takdir baik dan buruk. Kemudian yang ketiga ihsan. Yang kemudian yang keempat, tanda-tanda hari kiamat yang terdiri dari budak wanita melahirkan tuannya, orang-orang miskin dan penggembala kambing berlomba-lomba membangun bangunan tinggi. Ini secara umum kandungan daripada hadis tersebut. Maratibuddin yang pertama adalah Islam. Ketika Rasulullah SAW ditanya tentang Islam, maka beliau menjawab dengan rukun-rukun Islam. Iya. Kemudian yang kedua tentang iman. Kemudian beliau menjawab dengan rukun-rukun iman. Nah, barulah ketika ihsan, beliau menjawab bahwasanya ihsan itu ada 2 tingkatan. Yang pertama, anta'budallaha ka'annaka tarahu, yaitu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan, bukan melihat secara hakiki, karena tidak bisa. Seorang hamba itu akan bisa melihat Allah secara hakiki nanti di surga. Dan itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya orang-orang yang beriman pada Allah, mereka akan bisa melihat wajah Allah nanti di surga. Ya. Kemudian yang kedua, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalaupun engkau tidak melihatnya, dan pasti itu tidak bisa. Ketika di dunia, sesungguhnya Allah melihatmu. Sekarang Allah melihat kita. Apa yang kita lakukan sehari-hari tidak luput dari penglihatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran ada istilah Ummul Quran atau induk Al-Quran, yaitu surat Al-Fatihah. Dinamakan demikian karena seluruh surat setelah Al-Fatihah adalah syarah dan penjelasan dari surat Al-Fatihah. Demikian juga dengan hadis Jibril yang sedang kita bahas. Ia disebut dengan Ummul Hadis atau induknya hadis. Para jamaah sekalian, ini diantara kecerdasan Al-Imam Ibnu Hajar, Ahmad Ibnu Hajar Al-Asqalani. Antum bayangin, hadis itu kalau menurut Musnad Imam Ahmad itu sebanyak 1 juta hadis. 1 juta hadis. Ya. Ada yang mengatakan seorang habib, seorang syekh menghafal 7 juta hadis. Saya kira yang 6 itu maudhu, palsu, ya dhaif dan seterusnya. Imam Ahmad aja yang jelas ahli hadis saja nggak nyampe 2 juta. 1.100.000 saja nggak nyampe. Itu sebagaimana yang diriwayatkan oleh anaknya yaitu Abdullah dari Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah. Nah, ternyata Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala dari sekian hadis, banyak hadis itu, beliau bisa mengumpulkan pokok-pokok hadis itu dalam 42 hadis. Subhanallah. Ya. Makanya di antara pokok hadis itu adalah hadis kita yang bahas ini, hadis Jibril. Subhanallah, antum bayangin. Karena apa? Kalau kita lihat antara hadis satu dengan hadis yang lain, misalkan di Sahih Bukhari misalkan, hadis pertama itu biasanya hadis secara umum dan mencakup seluruhnya. Nah, hadis-hadis yang setelahnya itu biasanya itu adalah mendukung salah satu redaksi dalam hadis tersebut. Gitu.
Ya. Makanya kadang kita dapati satu hadis itu, seperti halnya hadis ini, biasanya misalkan kalau di dalam Sahih Bukhari atau mungkin Sahih Muslim, itu akan ditempatkan di banyak bab. Di banyak bab. Ya. Seperti Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, beliau berkali-kali menyertakan hadis ini di banyak tempat. Karena apa? Ada satu redaksi di situ yang kalau dijadikan bab tersendiri, dia akan menjadi fikih tersendiri dan faedah tersendiri. Ya. Makanya apa? Dengan ilmu agama Islam itu akan terlihat keindahannya. Seakan-akan seluruh hadis-hadis yang datang dalam buku-buku hadis seluruhnya adalah penjelas dari hadis yang agung ini, karena mencakup seluruhnya. Ya, makanya marotibuddin saja, 3 tingkatan agama itu kita akan mendapati syahadatan itu di buku tersendiri, ya toh? Kemudian tentang mengerjakan sholat kita akan mendapati kitab sholat tersendiri. Kemudian zakat tersendiri dan seterusnya. Kemudian ketika kita membahas tentang keimanan, tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dapati seorang ulama itu menjelaskan dalam kitab tersendiri sehingga itulah mencakup seluruh agama. Kalau Islam ini adalah fikihnya, kalau iman ini adalah akidahnya. Begitu cerdasnya Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Rukun Islam adalah amalan-amalan lahir, adapun rukun-rukun iman semuanya adalah amalan-amalan batin. Sudah tuh? Nah, barulah kita membahas secara detail itu syahadat itu bagaimana, konsekuensinya bagaimana, ya. Pembatal-pembatal syahadatan itu bagaimana. Demikian sholat itu apa, rukunnya apa, syaratnya apa, sunnahnya apa, wajibnya apa, dan seterusnya. Itu udah lengkap deh. Ya. Islam dan iman. Ada sebuah kaidah yang disebutkan oleh para ulama untuk menjelaskan kaitan antara Islam dan iman, yaitu idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Apabila keduanya terkumpul, maka terpisah. Apabila terkumpul, maka maknanya terpisah. Ya. Apabila keduanya terpisah, maka terkumpul maknanya. Di satu sisi lain, mungkin ini membingungkan, tapi sebenarnya tidak. Ya. Maka perlu contoh bil mithali yattadihul maqam. Berdasarkan kaidah ini, kaitan antara Islam dan iman ada 2 kondisi. Yang pertama, keduanya disebutkan dalam satu konteks, yaitu idza ijtama'a iftaraqa. Dalam kondisi demikian, Islam tidak sama dengan iman. Jika disebutkan bersamaan dalam satu konteks, maka Islam artinya amalan lahir, adapun iman maknanya adalah amalan batin, yaitu hati. Ya, contohnya, ya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Jibril ini, di mana Islam dan iman disebutkan dalam satu konteks, maka antara Islam dan iman memiliki makna yang berbeda. Jelas. Hadisnya jelas. Ma huwal iman fa akhbirni 'anil Islam fa akhbirni 'anil iman. Iya. Kemudian halaman 31, di situ Allahumma ahyaitahu man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal Islam wa man tawaffaitahu minna fa tawaffahu 'alal iman. Ya Allah, siapa saja yang Engkau hidupkan dari kami, maka hidupkanlah di atas Islam, dan siapa saja yang Engkau wafatkan dari kami, maka wafatkanlah di atas Islam. Oh ya, iman afan. Iya. Karena seseorang jika telah meninggal, ia tidak bisa lagi melakukan amalan lahir sehingga dia membutuhkan keimanan dalam kuburannya. Kemudian yang kedua, hanya disebutkan salah satunya dalam satu konteks. Sekarang kaidah yang kedua, hanya disebutkan satu saja. Kalau tadi disatukan, maka maknanya
berbeda. Nah, sekarang satu konteks saja. Dalam kondisi demikian, maka Islam sama dengan iman. Artinya, iman atau Islam maknanya mencakup amal lahir dan batin. Contohnya, firman Allah Subhanahu wa taala tentang doa Nabi Yusuf. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatiras samawati wal ardi anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani muslima wa alhaqni bis shalihin. Ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebahagian kerajaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian ta'bir mimpi atau tafsir. Ya Tuhan pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan kabulkanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Surat Yusuf ayat 101. Nah, keterangannya dalam ayat ini Nabi Yusuf alaihissalam tidak menyebutkan kata iman, ya, melainkan hanya kata Islam. Sehingga makna, karena nggak mungkin para jamaah seorang nabi itu wafatnya di atas Islam KTP, istilah kita, gitu loh. Makanya di dalam ayat ini hanya disebutkan muslim, wa tawaffani musliman. Engkaulah, ya, sehingga makna perkataan Nabi Yusuf alaihissalam tawaffani musliman, wafatkan aku dalam keadaan Islam, itu sama dengan tawaffani mu'minan, wafatkan aku dalam keadaan beriman. Itu salah satu contoh bahwasanya apa? Kalau disebutkan Islam berarti mencakup di dalamnya iman. Nah, kemudian halaman 35. Ini tentang ihsan. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa makna ihsan adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, kalaupun engkau tidak melihatnya sesungguhnya Dia melihatmu. Ini muraqabah, merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa kaitan antara Islam, iman dan ihsan? Sehingga apa dalam hadis ini semuanya disebutkan Islam, iman, ihsan. Para ulama mengatakan bahwasanya Islam adalah derajat pertama walaupun itu paling bawah. Derajat pertama tapi urutannya dari bawah. Makanya ada Islam KTP. Iya. Iman adalah derajat yang kedua di atas Islam. Dan ihsan adalah derajat ketiga di atas iman. Nah, untuk mendapatkan ihsan itu haruslah dari tangga pertama, yaitu Islam, iman, kemudian barulah ihsan. Ya. Artinya seseorang tidak mencapai derajat iman kecuali setelah dia masuk Islam. Dan seseorang tidak mungkin mencapai derajat ihsan kecuali dia telah mencapai derajat iman. Jadi circle-nya seperti itu. Tangganya seperti itu. Oleh karenanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa iman lebih tinggi derajatnya daripada Islam jika disebutkan dalam satu konteks. Ya. Berapa menit lagi? 3 menit lagi. Tapi saya kira sampai di sini dulu. Ya, insya Allah ta'ala nanti kedepannya kita akan membahas tentang 10 hari Dzulhijjah dan kemudian tentang kurban. Ya. Dan hari Ahad depan itu nanti kita mulainya sebelum maghrib jam 17.30 karena bukunya lumayan banyak halamannya sehingga nanti kita membahasnya dengan baik. Dan kemudian nanti kita buka tanya jawab, insyaallah ta'ala. Semoga kedepannya nanti antum bisa datang, terutama panitia ya. Karena kan untuk proses itu kan antum yang memegang semuanya itu. Nah,
Tapi mungkin ada pertanyaan sebelum kita akhiri.